Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiorentino Rizky Winda Pradana dengan NIM 1919105601661 dari Perencanaan Wilayah Kota 2019 Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan resume dari ketiga materi, yaitu materi pertama pengantar kependudukan, materi kedua pengantar geografi penduduk, dan yang ketiga yaitu materi konsep demografi. Table of content di sini ada 5. Yang pertama yaitu definisi dasar, yang kedua yaitu definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yang ketiga yaitu ruang lingkup, yang keempat yaitu persamaan, dan yang kelima yaitu perbedaan. Definisi dasar. Definisi dasar dari materi pengantar kependudukan itu kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang dapat dilihat dari asal katanya, yaitu demos dan graphein. Demos yang dapat diartikan sebagai penduduk dan graphein berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut, maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah. Jika diperhatikan makna dari demografi tersebut, maka makna atau definisi tersebut belum jelas arahnya, mengingat ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi sosial, juga berbicara tentang penduduk atau berorientasi tentang penduduk atau manusia. Definisi dasar dari materi pengantar geografi penduduk itu geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antara manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Definisi dasar dari materi konsep geografi. Definisi demografi berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary atau dapat disingkat USSP pada tahun 1982 menyatakan bahwa demografi is scientific study of human population in primarily with respect to their size, their structure, and their development change. Dalam bahasa Indonesia, yang berarti ilmu sains yang mempelajari suatu penduduk atau suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur, dan pengembangan perubahan. Definisi para ahli. Definisi para ahli mengenai materi pengantar kependudukan, yaitu Achille Villard pada tahun 1855 mendefinisikan melihat atau mempelajari manusia atau penduduk secara keseluruhan. Demografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Jika dilihat dari konsep atau definisi tersebut, juga masih sangat umum yang menyangkut kondisi manusia atau penduduk. Juga sulit dibedakan dengan ilmu sosial lainnya. Yang kedua yaitu pernyataan dari G. W. Berkeley pada tahun 1970, yaitu menyatakan gambaran secara numerik atau statistik tentang penduduk. Penduduk atau population adalah suatu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Oleh karena itu, demografi berhubungan dengan tingkah laku penduduk secara keseluruhan dan bukan perseorang. Yang ketiga yaitu Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan. Pada tahun 1959,
berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, di mana sebab-sebab perubahan tersebut yang biasanya timbul karena natalitas atau fertilitas, mortalitas, gerak atau imigrasi, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Definisi para ahli mengenai materi pengantar geografi penduduk. Yang pertama, yaitu menurut Clarke pada tahun 1972, menyatakan bahwa geografi penduduk mempelajari penduduk menyangkut distribusinya, komposisinya, pertumbuhannya pada ruang yang bervariasi, serta keterkaitan dengan wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu. Yang kedua yaitu menurut James pada tahun 1954, sasaran dari kajian geografi penduduk pada saat itu terutama mengetahui dan mengenali adanya perbedaan jumlah penduduk dan keanekaragaman penduduk antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang ketiga yaitu Ananta pada tahun 1993, menyatakan bahwa studi kependudukan mempelajari variabel-variabel demografi, juga memperhatikan hubungan atau asosiasi antara perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, geografi, genetika, geografi, lingkungan, dan lain sebagainya. Definisi para ahli mengenai materi konsep demografi. Yang pertama yaitu Philip M. Hauser dan Dudley Duncan pada tahun 1959 menyebutkan bahwa demografi is the study of the size, territorial distribution, and composition of population. Change there in the components of such change which may be independent as natality, territorial movement or immigration, and social mobility or change of state. Yang menyebutkan bahwa demografi mempunyai suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, migrasi, dan perubahan status. Yang kedua yaitu dari Mantra pada tahun 2003, menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi penduduk. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam materi pengantar kependudukan. Ruang lingkup ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu analisis demografi atau analisis kependudukan, atau demografi formal lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Di sisi lain, jika berbincang tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, tidak saja berhubungan komponen atau variabel penduduk, tetapi juga berbicara tentang hubungan antar perubahan penduduk dengan variabel lain, seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Dalam analisis demografi atau analisis kependudukan, variabel yang mempengaruhi atau variabel pengaruh adalah variabel demografis. Demikian pula variabel yang dipengaruhi atau variabel terpengaruh juga merupakan variabel demografis. Dengan demikian,
Dalam analisis demografi, variabel yang dianalisis baik dependent, independent, variabelnya adalah variabel demografis. Di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan, variabel independen dan dependennya berbeda. Ruang lingkup dalam materi pengantar geografi penduduk. Ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia pada suatu ruang atau wilayah. Seperti halnya cabang ilmu geografi yang lain. Geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketatakerjaan. Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan persoalan atau aktivitas manusia tersebut, ilmu geografi penduduk menggunakan 4 pendekatan kelingkunganan dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan. Teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi pada ilmu geografi penduduk menggunakan ketiga pendekatan geografi tersebut sekaligus menjadi alasan pembeda antara ilmu geografi penduduk dengan ilmu kependudukan yang lain seperti demografi, antropologi sosial, geografi sosial. Hasil dari pengajian tentang persoalan atau problematika aktivitas manusia menggunakan sudut pandang geografi penduduk sebagai bahan pertimbangan utama dalam rencana pembangunan. Ruang lingkup materi konsep demografi. Penggunaan demografi di kehidupan sangat luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lain, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan yang lain. Sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin atau interdisciplinary science. Sama dan perbedaan. Di sini ada 3, saya rangkum, yaitu ketiga materinya sama-sama mempelajari tentang kependudukan, wilayah, dan populasi manusia. Yang kedua yaitu ketiganya sama-sama mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan, bukan mempelajari penduduk sebagai individu. Yang ketiga yaitu ketiga materinya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa agar mendapatkan hasil yang membuat wilayah lebih baik untuk masa depan. Perbedaan dari ketiganya yaitu studi kependudukan yang merupakan studi yang menekankan seperti sosiologi, psikologi, sosial ekonomi, dan geografi yang memungkinkan untuk dapat berperan memecahkan persoalan pembangunan yang menyangkut penduduk sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan. Sedangkan kajian demografi menekankan pada jumlah, komposisi, distribusi penduduk dalam suatu wilayah. Perubahan-perubahan dari jumlah penduduk, komposisi, distribusi penduduk dalam suatu wilayah. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.